Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Sidang kasus penganiayaan berat David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi ahli meringankan dari pihak terdakwa. Sidang Mario hari ini memeriksa dua saksi, yakni Natalia Widiasi Raharjanti sebagai ahli psikiatri forensik dan Jamin Ginting sebagai ahli pidana. Sidang pemeriksaan saksi ahli ini sebenarnya digelar pada Selasa minggu lalu, namun sidang ditunda karena para saksi berhalangan hadir. Sebagai ahli psikiatri forensik ya. Untuk mengetahui jalannya sidang Mario Dandi hari ini, Saudara, kita tanyakan langsung jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Selamat siang Renata, apa yang menjadi pokok pemeriksaan kedua saksi ahli meringankan Mario Dandi dalam sidang hari ini, Renata? Iya, Mercy dan Saudara, pada pokoknya pada agenda hari ini mendengarkan keterangan ahli yang meringankan. Kedua ahli ini ditanyakan terkait dengan tindak pidana penganiayaan berat terencana yang didakwakan kepada Mario Dandi. Nah, apa yang digali kemudian ini terkait dengan perbedaan antara tindak pidana ataupun penganiayaan dilakukan secara impulsif atau penganiayaan yang dilakukan secara terencana. Nah, yang menariknya memang sebelum melakukan ataupun mencetuskan pertanyaan-pertanyaan, tadi pengacara dari Mario Dandi juga sudah memberikan ilustrasi terlebih dahulu agar jawaban dari kedua ahli yang dihadirkan ini bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak pengacara Mario Dandi. Untuk ahli psikiatri forensik sendiri ini pada intinya membedakan terkait dengan agresi impulsif dan juga agresi terencana, yang dimana ada beberapa poin yang harus dipenuhi agar sebuah tindakan itu bisa dikategorikan sebagai agresi yang terencana. Misalnya harus ada keluhan ataupun tujuan mengapa kemudian agresi tersebut dilakukan, kemudian ada tercetuslah ide yang kemudian pelaku ini ingin melakukan agresi tersebut, ada riset dan perencanaan terlebih dahulu, kemudian pelaku bisa melakukan persiapan dan selanjutnya bisa mendekati calon korban, dan pada saat sudah dekat, sudah siap, ini bisa melakukan attack atau menyerang korban. Nah, yang menjadi perbedaan cukup signifikan adalah saat pelaku ini dikategorikan sebagai agresi terencana, dia sudah memikirkan konsekuensi yang akan dihadapi ketika ia melakukan agresi tersebut, sehingga orang yang melakukan agresi terencana ini sudah menyiapkan bagaimana kemudian bisa menutupi konsekuensi-konsekuensi yang harus ia hadapi setelah melakukan agresi. Berbeda dengan mereka yang melakukan agresi impulsif, ia tidak terlihat bisa mengontrol emosinya, kemudian ia akan terlihat cemas setelah melakukan kegiatan ataupun agresi yang dilakukan. Nah, memang yang menarik juga tadi disampaikan oleh ahli psikiatri forensik, ia menekankan terkait dengan kematangan emosional dari seseorang yang melakukan agresi impulsif, yang dimana untuk umur 16-19 tahun itu ada organ di otak, ada bagian pada otak ini yang belum terbentuk secara penuh gitu, sehingga ini yang mempengaruhi kematangan emosional seseorang untuk memikirkan konsekuensi-konsekuensi apa ke depannya yang akan hadapi ketika melakukan sesuatu tindakan agresi. Nah, untuk ahli pidana sendiri ini berfokus terkait dengan apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang itu bisa dikatakan ataupun tindakan itu bisa dikatakan sebagai tindak pidana penganiayaan berat. Bisa saya sebutkan beberapa unsurnya. Ini tentu harus dilakukan dengan tenang, kemudian ada jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan, dan suasana ini dilakukan dengan tenang begitu ya. Nah, yang menjadi menarik tadi pengacara dari Mario Dandi sempat menyebutkan dalam ilustrasinya bagaimana kemudian umpatan-umpatan yang dilakukan oleh seseorang, apakah umpatan-umpatan yang berisi muatan kejahatan begitu, ini bisa dikategorikan sebagai perencanaan. Tetapi karena memang dari umpatan-umpatan itu bermuatan emosi, ini bisa jadi tidak dikategorikan sebagai perencanaan begitu ya, karena balik lagi tadi ahli menjelaskan bahwa perencanaan itu harus dilakukan dengan tenang. Mercy.
Sidang penganiayaan David, Mario Dandi dihadirkan dua ahli meringankan. Terima kasih Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.